Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aini Kartika Mayeli. Di sini saya akan mempresentasikan tentang homeschooling. Homeschooling lahir pada tahun 1980 di Eropa. Dan homeschooling sendiri terdiri dari dua kata dalam bahasa Inggris, home dan schooling. Home itu rumah dan schooling itu pendidikan. Jadi bila diartikan, homeschooling adalah pendidikan di rumah. Latar belakang yang menjadikan adanya homeschooling itu karena pada saat itu, khususnya di Inggris, orang tua merasa kecewa akan pendidikan formal karena mereka menganggap anaknya tidak bisa leluasa dan sekolah pun tidak mendukung secara penuh bakat dan kreativitas yang dimiliki oleh anaknya. Maka dari itu, orang tua mengambil alih untuk mendidik anaknya sendiri di rumah. Homeschooling. Tujuan homeschooling tertera pada pasal 3, yaitu untuk melayani pendidikan yang bermutu, pendidikan dasar, pendidikan menengah secara bermutu. Yang kedua, meningkatkan mutu pendidikan dalam kehidupan. Yang ketiga, melayani pendidikan yang sadar, terarah, dan teratur. Homeschooling sendiri terbagi menjadi 3. Dalam pasal 5 dijelaskan. Yang pertama ada sekolah rumah tunggal. Yang kedua ada sekolah rumah majemuk. Yang ketiga adalah sekolah rumah komunitas. Yang dimaksud sekolah tunggal adalah di mana orang tua menjadi pendidik dan mengajarkan anaknya sendiri di rumah. Yang kedua, sekolah rumah majemuk, di mana ada beberapa pengajar, yaitu orang tua dan orang lain untuk mengajarkan anaknya di rumah. Yang ketiga, sekolah rumah komunitas, di mana dari berbagai sekolah rumah majemuk dijadikan menjadi satu dalam satu komunitas dengan sama jamnya, sama tempatnya, dan materi yang telah disusun. Lantas, apakah ada perbedaan antara sekolah rumah dan sekolah formal? Perbedaannya terletak pada satu, yaitu sekolah rumah diadakan di rumah dengan orang tua sebagai guru, sedangkan sekolah formal yang menjadi guru adalah orang luar dan diikuti oleh berbagai anak dan juga dengan waktu, tempat, dan juga tujuan yang sama. Sedangkan persamaan dari sekolah formal dan sekolah rumah itu juga ada, yaitu sama-sama mempelajari pelajaran yang sama dan tujuan yang sama untuk menjadikan anak yang berpendidikan, anak yang cinta terhadap pelajaran, takwa terhadap Tuhan, dan berwatak serta memiliki budi pekerti. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ramdania. Saya di sini akan menjelaskan tentang perbedaan sekolah rumah dengan sekolah. Walaupun sekolah rumah dengan memiliki tujuan yang sama, tetapi mereka juga memiliki perbedaan. Yang pertama adalah pada sistem pendidikan dianut oleh sekolah formal, tanggung jawab pendidikan diserahkan sepenuhnya kepada guru, sedangkan di dalam sekolah pendidikan dianut oleh sekolah rumah, tanggung jawab pendidikan peserta didik atau anak sepenuhnya dipegang oleh orang tua. Dalam sistem pendidikan sekolah formal, peran orang tua dalam melaksanakan pendidikan sangatlah kecil, tetapi jika di sekolah rumah sangatlah besar karena dalam pelaksanaan pendidikan orang tualah yang menjalankan sepenuhnya. Sistem pendidikan yang dianut oleh sekolah formal berstandar untuk kebutuhan anak secara umum, sedangkan pada sekolah rumah sistem pendidikan disesuaikan dengan orang tua. Pada sekolah formal, kurikulum dan materi yang ingin diajarkan telah ditetapkan, sedangkan pada sekolah rumah kurikulum dan materi yang ingin diajarkan kepada anak dipilih terlebih dahulu oleh orang tuanya. Itulah beberapa perbedaan antara sekolah formal dan sekolah rumah. Jika disimpulkan, perbedaan yang sangat menonjol keduanya adalah besarnya peranan orang tua. Dalam sekolah rumah, peranan orang tua sangatlah besar dibandingkan dengan sekolah formal, karena selagi menjadi orang tua, mereka juga bertugas untuk mendidik bagi anaknya. Yang selanjutnya adalah kelebihan dari homeschooling. Yang pertama adalah orang tua dapat memantau langsung perkembangan anaknya. Yang kedua, dapat menghindari dari bullying. Yang ketiga, waktu dan durasi belajar dapat ditentukan. Yang keempat, sistemnya satu guru satu murid. Jadi sekolah rumah ini lebih menyelenggarakan pendidikan anak yang dibutuhkan dengan satu guru dengan satu murid. Yang terakhir adalah
belajar untuk pengetahuan bukan nilai. Berbeda dari sekolah formal, lebih fokus kepada nilai. Tetapi sekolah rumah ini lebih fokus terhadap keterampilan dan pengetahuan anak. Hal itulah yang membuat sekolah rumah jauh lebih spesial karena anak-anak yang bersekolah di rumah tidak terlalu dituntut untuk bersaing meraih nilainya, tetapi bisa mencegah anak-anaknya melakukan tindakan kecurangan seperti menyontek. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Lingga Priyatama. Saya di sini merupakan anggota dari kelompok 9 yang kebetulan membahas mengenai homeschooling. Karena sebelum-sebelumnya penjelasan mengenai homeschooling sudah dijelaskan oleh teman-teman saya di sini berkesempatan untuk melanjutkan penjelasan mengenai sekolah rumah tersebut. Dan materi yang akan saya bahas di sini adalah mengenai kekurangan, mengenai pelaksanaan, serta mengenai manfaat adanya sekolah rumah. Yang pertama, mengenai kekurangan. Sekolah rumah tuh memiliki kekurangan, seperti halnya sesuatu yang ada di dunia ini. Kayak ada kekurangan dan ada kelebihan. Yang pertama, kekurangan dalam homeschooling itu adalah orang tua terlalu memegang kendali penuh terhadap anak. Jadi kayak seolah-olah anak tuh merasa terkekang gitu. Dan kemudian yang kedua, anak karena karena mungkin anak itu hanya di rumah terus, memiliki kawan yang mungkin terbilang sedikit gitu, jadi anak kayak sulit bersosialisasi. Itu kekurangan yang kedua. Kemudian masyarakat awam khususnya ya, itu jadi kurang tertarik karena mereka berpikir bahwa sekolah rumah tuh hanya bisa dilaksanakan oleh orang-orang kaya, anak-anak artis gitu. Padahal mah enggak, padahal mah itu ya tergantung dari si orang tua aja gitu, hanya salah persepsi aja dari pihak masyarakat gitu. Kemudian lemahnya daya saing, maksudnya adalah lulusan sekolah rumah tuh sangat minim lah dalam bersaing, sangat sulit dalam bersaing karena karena kan tadi masyarakat tuh kayak kurang mengakui, dan kebanyakan misalkan di perusahaan gitu, itu lebih memilih lulusan-lulusan yang dari sekolah formal aja gitu ya, walaupun di sekolah rumah si anak itu berprestasi gitu. Kemudian dalam pelaksanaan sekolah rumah, kemudian ini poin kedua, yaitu mengenai pelaksanaan sekolah rumah. Sekolah rumah itu terbagi menjadi dua, ada sekolah rumah murni dan sekolah rumah yang tidak murni. Yang pertama, sekolah rumah murni, maksudnya adalah sekolah rumah atau homeschooling yang sifatnya itu ya hanya keluarga itu aja yang melakukannya. Jadi kayak ya pihak keluarga, pihak orang tua itu aja gitu loh. Dan untuk sekolah rumah yang bermitra atau tidak murni lah jatuhnya, itu adalah sekolah rumah yang yang dilaksanakan oleh pihak keluarga dengan bermitra terhadap sekolah formal gitu. Dan dalam pelaksanaannya tuh ya hampir sama. Sekolah rumah murni tuh sebelum melaksanakannya tuh harus mempersiapkan segala proposal atau surat-surat terhadap ke dinas terkait gitu, bahwasannya si orang tua ini ngebuat sekolah rumah tuh untuk apa gitu, alasannya, latar belakangnya dan segala macam, agar pihak dinas terkait khususnya dinas kependidikan tahu gitu. Kemudian untuk sekolah rumah bermitra itu tuh hampir sama kayak sekolah rumah murni, cuma yang membedakan adalah pihak keluarga atau pihak penyelenggara sekolah rumah ini harus survei gitu kepada sekolah rumah yang diajak bermitra gitu. Apakah sekolah formal itu mau bermitra dengan sekolah rumah tersebut atau tidak gitu. Kemudian manfaat dari adanya sekolah rumah tuh cukup beragam ya. Anak itu menjadi subjek belajar, kemudian objek yang dipelajari itu sifatnya luas karena kan ya materi yang disampaikan juga sangat fleksibel gitu. Anak jadi ya diajarin sebebas-bebasnya. Kemudian menumbuhkan rasa cinta kepada anak yang tadi sudah dijelaskan. Karena sifatnya yang fleksibel, materi-materi yang dijelaskan menyesuaikan sang anak. Jadi ya anak kayak, wih asik juga nih belajar gitu. Kemudian sekolah rumah memberikan kemudahan belajar karena sifatnya fleksibel. Dan yang terakhir, sekolah rumah mendukung pembelajaran secara kontekstual. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.